Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Muhammad Zufri Al-Arif dari Program Studi Komunikasi Penyiaran Islam kelas G dengan NPM 204 plus 10 392. Di sini saya akan menyampaikan materi tentang perkawinan atau pernikahan dalam sistem kekerabatan pada mata kuliah Antropologi Agama dan Budaya. Teman-teman, pernah nggak sih kalian mendengar istilah pernikahan sumur jagung? Pernikahan sumur jagung artinya yaitu pernikahan yang berlangsung hanya sebentar. Seperti yang kita ketahui, bahwasanya jagung tumbuh hanya sekitar 3,5 bulan saja. Sebentar di sini berarti selesai dengan ujung perceraian. Pemicu dari perceraian tersebut banyak hal. Di antaranya itu tidak cocokan antara suami dan istri, kekerasan dalam rumah tangga, dan adanya ikut campur orang tua dalam pernikahan. Dan masih banyak lagi penyebab lainnya. Pernikahan adalah bentukan kata benda dari kata dasar nikah yang berasal dari bahasa Arab, yaitu nikah yang berarti perjanjian dalam perkawinan. Berikutnya, kata ini berasal dari kata lain dalam bahasa Arab, yaitu nikah yang berarti persetubuhan. Pernikahan atau nikah artinya adalah terkumpul atau menyatu. Menurut istilah lain, juga dapat berarti ijab kabul atau akad nikah yang mengharuskan hubungan antara pasangan manusia yang diucapkan oleh kata-kata yang ditujukan untuk melanjutkan ke pernikahan sesuai dengan peraturan yang diwajibkan oleh Islam. Kata zawaj digunakan dalam Al-Quran artinya adalah pasangan, yang penggunaannya pula dapat diartikan sebagai pernikahan. Allah Subhanahu wa Ta'ala menjadikan manusia itu saling berpasangan, menghalalkan pernikahan dan mengharamkan zina. Dalil-dalil yang menjelaskan mengenai pernikahan. Yang pertama, Quran Surat An-Nisa ayat 3 yang artinya, maka nikahilah perempuan yang kamu senangi 2, 3 atau 4. Tetapi jika kamu khawatir tidak berlaku adil, maka nikahilah seorang saja. Quran Surat An-Nisa ayat 3. Yang kedua, dalam hadis yang artinya, menikahlah dengan perempuan subur dan disenangi, karena aku ingin membanggakan banyaknya umatku, para nabi-nabi lain di hari kiamat. Hadis sahih riwayat Ibnu Hibban, Hakim, Ibnu Majah. Dan yang ketiga adalah ijma atau kesepakatan ulama fikih atas sunnah dan bolehnya menikah. Hukum-hukum pernikahan. Yang pertama, hukum pernikahan adalah sunnah bagi yang ingin menikah dengan arti ada kebutuhan seksual dengan syarat memiliki biaya untuk pernikahan seperti biaya mahar atau mas kawin dan biaya ongkos pernikahan. Hukum menikah yang kedua adalah makruh bagi yang tidak mempunyai hasrat dan tidak ada biaya mahar dan ongkos perkawinan atau pernikahan. Dan hukum menikah yang ketiga adalah haram dalam beberapa situasi. Yang selanjutnya adalah hikmah dari pernikahan atau perkawinan. Yang pertama, cara yang halal dan suci untuk menyalurkan nafsu syahwat. Yang kedua, untuk memperoleh ketenangan hidup, kasih sayang dan ketentraman. Yang ketiga, memelihara kesucian diri. Yang keempat, melaksanakan tuntunan syariat. Yang kelima, membuat keturunan yang berguna bagi agama, bangsa, dan negara. Yang keenam, sebagai media pendidikan. Yang ketujuh, mewujudkan kerjasama dan tanggung jawab. Dan yang kedelapan, dapat mengeratkan silaturahim. Pernikahan dalam Islam merupakan fitrah manusia agar seorang muslim dapat memikul amanat tanggung jawabnya yang paling besar dalam dirinya terhadap orang yang paling berhak mendapat pendidikan dan pemeliharaan. Pernikahan memiliki manfaat yang paling besar terhadap kepentingan-kepentingan sosial lainnya. Kepentingan sosial itu adalah memelihara kelangsungan jenis manusia, memelihara keturunan, menjaga keselamatan masyarakat dari segala macam penyakit yang dapat membahayakan kehidupan manusia, serta menjaga ketentraman jiwa. Pernikahan memiliki tujuan yang sangat mulia, yaitu membentuk suatu keluarga yang bahagia, kekal abadi berdasarkan ketuhanan yang Maha Esa. Hal ini sesuai dengan rumusan yang terkandung dalam Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Pasal 1 yang berbunyi,
Perkawinan merupakan ikatan lahir dan batin antara seorang wanita dengan seorang pria sebagai suami istri dengan tujuan membentuk keluarga atau rumah tangga yang bahagia dan kekal berdasarkan ketuhanan yang Maha Esa. Sesuai dengan rumusan itu, pernikahan tidak cukup dengan ikatan lahir atau batin saja, tetapi harus kedua-duanya. Dengan adanya ikatan lahir dan batin inilah, perkawinan merupakan satu perbuatan hukum di samping perbuatan keagamaan. Sebagai perbuatan hukum, karena perbuatan ini menimbulkan akibat-akibat baik berupa hak atau kewajiban bagi keduanya. Sedangkan sebagai akibat perbuatan keagamaan, karena dalam pelaksanaannya selalu dikaitkan dengan ajaran-ajaran dari masing-masing agama dan kepercayaan yang sejak dahulu sudah memberi aturan-aturan bagaimana perkawinan itu harus dilaksanakan. Dari segi agama Islam, syarat sah pernikahan penting sekali, terutama untuk menentukan sejak kapan sepasang pria dan wanita dihalalkan melakukan hubungan seksual sehingga terbebas dari perzinaan. Zina merupakan perbuatan yang sangat kotor dan dapat merusak kehidupan manusia. Dalam agama Islam, zina adalah perbuatan dosa besar yang bukan saja menjadi urusan pribadi yang bersangkutan dengan Tuhan, tetapi termasuk pelanggaran hukum dan wajib memberi sanksi-sanksi terhadap yang melakukannya. Di Indonesia, yang mayoritas penduduknya beragama Islam, maka hukum Islam sangat mempengaruhi sikap moral dan kesadaran hukum masyarakatnya. Demikianlah materi yang dapat saya sampaikan. Apabila ada kata-kata yang salah, saya mohon maaf. Saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.